Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa halal baiti kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, yang saya hormati bapak-bapak yang berhadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dan datang pada malam hari ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, itu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi pelajaran kita malam hari ini ya, doa iftitah, Pak. Doa iftitah itu dimulai daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, kira-kira bahasan kita di bidang itu. Jadi kajian kita malam hari ini kita mengenal dulu Allahu Akbar. Jadi Allah itu nama, Pak. Nama zat. Akbar itu sifat. Kalau bahasa kitanya terbesar. Jadi besar, kecil, baik, buruk, luas, sempit, itu sifat. Jadi akbar ini asal katanya kabiro, artinya besar. Kalau akbar, terbesar. Nah, dalam hal ini kita ingin memperkenalkan tentang 4 unsur yang perlu kita pahami. Kalau Allah itu kan alif, lam, lam, ha, 4 huruf itu. Nah, itu zat. Jadi untuk itu kita pahami dulu zat. Zat itu apa? Sifat itu apa? Namo itu apa? Perbuatan itu apa? Nah, jadi istilah zat itu, Pak, sesuatu yang hanya bisa kita ketahui dengan rasa, Pak. Zat itu hanya bisa kita ketahui dengan rasa. Di luar itu tidak bisa kita ketahui, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa dirasa. Itulah zat. Itu yang pertama kali. Yang kedua, apa yang kita rasakan itu namanya sifat. Misalnya zat gula, pas kita cicip manis. Zat kopi, pas kita cicip pahit. Jadi zat itu hanya bisa kita deteksi dengan rasa. Nah, pas apa yang terasa, itulah dia sifat. Sederhana. Nah, untuk itu kita coba buka surat Az-Zumar ayat 7, Pak. Az-Zumar itu surat nomor 39 ayat 7.
Berarti kita temukan kata zat di situ. Karena pernah juga orang memprotes, kalau Allah itu adalah zat, apa bedanya dengan zat cair, zat gas, zat padat? Nah itu, protes itu ya kita hargai. Wajar kalau mereka memprotes, karena zat itu sebenarnya bersumber dari Allah Galo. Makanya mereka juga dikatakan zat. Bahkan sesuatu yang ada dalam dado kita juga dikatakan oleh Allah zat. Coba Bapak baca ayat 7. Az-Zumar. Ya, ambil ayat terakhir, di ayat terakhir itu. Tapi baca dari awal dulu, nanti di terakhirnya dulu. Takfuru ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Coba terjemah Pak. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Itu dengan kalimat terakhir itu Pak, innahu ya'lamukum bizati sudur. Ada kan? Dia mengetahui tentang kamu itu dengan zat, bizati sudur. Ada Pak? Ya. Nah, Ya. jadi kata zat ini bukan kata fisika, bukan kata kimia. Dari dulu-dulunya kata zat itu sudah ada Pak. Maka Allah itu adalah zat, bahkan maha zat. Nah jadi Allah itu zat kan. Pada diri kita itu ada zatnya Allah juga Pak. Kalau bahasa istilah saudara kita Hindu itu ada percikan Tuhan. Itulah ruh tadi. Dia mengetahui tentang diri kita ya dengan zat dalam dadu itulah. Nah kira-kira logikanya macam mana itu Pak Charlie? Apa yang kita dengar dia tahu Pak. Apa yang kita tengok dia tahu. Apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir dia tahu. Nah dia tahu itu dengan zat yang di dalam dada, dengan ruh. Macam mana kira-kira itu gambarannya? Apakah zat itu melapor dengan dia atau apa? Karena Allah itu sebagian dari dia. Sebagian dari dia. Kalau Pak Wel Ya, sama Pak. sama Wel. Itu sudah benar ya, sudah pas. Yang lebih tepat lagi adalah karena ya kita itu mendengar itu dengan pendengaran Allah. Ya pasti tahu dia. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Kita merasa dengan perasaan Allah. Kita berpikir dengan pemikiran Allah. Kita bersuara berkata dengan perkataan Allah. Tahulah dia Pak. Kita mau kemana-mana tahulah dia. Tidak mungkin tidak tahu. Nah itu. Lalu timbul pertanyaan, siapa Allah, siapa kita? Apa kita Allah? Bukan. Nah, kata kita bukan. Tapi kalau kata dia lain lagi Pak. Wa ma ramaita iz ramaita. Walakin Allah rama itu tadi. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi aku. Kata Allah kan. Padahal kita tahu yang melempar itu kita.
Berarti pada saat itu Allah mengklaim kita adalah Dia. Nah, jadi wajarlah Dia tahu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cium, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, tahulah Dia, Pak. Karena kita melakukan itu dengan Dia. Ya Cak Pak Charlie, Cak Pak Weldy sekarang ini, apa yang kita lakukan malam ini, ya tahulah karena kita bersama-sama, Pak. Kecuali Pak Arif kan beliau tidak hadir. Nah, ini tidak. Allah itu berada bersama kita dimanapun kita berada. Dan tidak pernah terpisah. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Jauh tidak tahu. Tahu nian. Kadang-kadang kita tidak malu gitu nah. Kita kalau dengan kawan anak bertingkah malu kan, takut nanti ketahuan kurangan kita, kelemahan kita. Nah, itu. Kalau kita nak macam-macam dalam dengan Pak Abu. Tapi dengan Allah santai-santai baik gitu. Padahal Allah mengatakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, aku tahu. Karena kamu mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatanku, merasakan perasaanku, dan berpikir dengan pikiranku. Apa yang kamu buat, aku tahu. Nah, inilah yang perlu kita asah, Pak. Sehingga kita merasa selalu dipantau. Sebenarnya bukan merasa selalu dipantau, kita tahu persis kita mau dipantau, Pak. Nah, itu pertama. Nah, itu zat, Pak. Nah, kemudian kita cerita tentang sifat. Analoginya tadi seperti ini. Zat gula. Namanya zat gula, Pak. Tapi seketika kita lihat, barangnya tidak ada, Pak. Oh ya ada, Pak Abu. Gula itu pasir itu warna putih. Nah, itu bukan zat gula, Pak. Itu wujudnya itu. Atau wujudnya gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah zat gula? Ya kita cicip. Ada tak teraso? Ada, nah itulah zat. Rasanya apa? Manis, nah itulah sifat. Jadi sebegitu tipisnya antara zat dengan sifat. Zat itu dia terasa, manis itu sifat. Nah, giliran kopi, wujudnya hitam, pas kita letak di lidah terasa, Pak. Terasa. Nah, waktu kita terasa, itulah zat. Pas ditanyakan bagaimana rasanya, pahit. Nah, itulah sifat. Jadi sebegitu dekatnya antara zat dengan sifat itu. Dia tidak pernah bercerai. Apa yang Bapak rasakan itu zat galau, Pak. Tapi bagaimana rasanya itu sifat. Nah, itu. Bisa ditangkap. Apa yang terasa itu zat galau. Kenapa begitu, Pak Abu? Karena bisa dirasakan dengan rasa. Terasa, itulah sifat. Nah, itu. Kemudian asma, dia kan 4 tuh, zat, sifat, asma atau nama. Nah, asma ini pecahan, Pak. Zat, sifat, asma itu pecahan. Allah, Rasul, kita. Kita itu pecahan, Pak. Atau turunan. Nah, kenapa roh itu dikatakan asma atau nama? Karena dia menyandang nama. Nama siapa? Nama Allah. Jadi zat itu Allah, sifat itu adalah Rasul, asma itu adalah kita. Kenapa? Karena kita menyandang nama. Siapa nama kita, Pak? Mukmin. Nama Allah yang ke-7. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Jadi mukmin ini ditunjukkan oleh Allah, Rasul itu adalah kita, roh tadi. Allah zat, Rasul itu sifat, kita adalah nama. Nama kita mukmin, nama Tuhan yang ke-7 itu yang kita pakai. If'al, perbuatan, itulah badan, itulah materi. Di materi itulah tampak nama, di nama itulah nampak sifat, di sifat itulah nampak Allah. Sejatinya pada materi itu ada Allah, ada Rasul, ada Ruh. Setiap. Dari sini kita tahu kalau setiap hari itu kita melihat Allah itu. Kita melihat Rasul, kita melihat Ruh. Melalui apa? Melalui tubuh.
Makanya waktu saya khutbah, apakah mungkin Bapak kita melihat Allah? Ya mungkinlah, saya katakan. Sebenarnya saya Abu Fikri, itu nama saya. Saya yang mana? Saya yang roh. Apakah pernah Bapak melihat roh saya? Belum. Mendengar suaranya? Belum. Mendengar katanya? Belum. Tapi apakah itu tidak ada? Ada. Di mana Bapak lihat roh itu ada? Pada tubuh saya. Di mana Bapak dengarkan suara kata? Pada lisan saya. Maka jelaslah bahwa tubuh badan jasad saya adalah tempat nyatanya roh saya. Jadi kalau Bapak melihat tubuh saya, berarti Bapak sudah melihat roh saya. Kalau sudah melihat roh saya, berarti Anda sudah melihat Rasul. Sudah melihat Rasul, berarti Anda sudah melihat Allah. Sejatinya Allah itu fisik, Rasul itu fisik, roh itu fisik. Dalam artian pandangan, pendengaran, perasaan. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 115, di situ Walillahi. ah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil musyriku wal maghribu fa aina ma kullu wa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. nah, kalimatnya sederhana, Pak. Kalau dalam pengajian umum mungkin tidak menarik, biasa-biasa aja, Pak. Tapi di kalimat walillahi, kita kan tidak bisa diam gitu aja. Kita pengen tahu. Wa itu dan lillah itu bagi Allah. Pertanyaan, siapakah yang bagi Allah? Nah, kalau kita tahu siapa itu yang bagi Allah, pasti dia ada di barat, ada di timur, ada di langit, ada di bumi. Nah, untuk tahu itu kita buka surah Al-Fatihah, Pak. Alhamdulillahi, ada kan? Apa itu terjemahannya, Pak? Alhamdulillah itu bagi Allah. Ya, di Al-Fatihah. Coba Bapak lihat. Yang mana? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan ayat 2, Pak ya. Kalau ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. nah, dengan nama Allah. Ciri-cirinya dia itu pengasih, Pak. Ciri-cirinya dia itu penyayang. Nah, itu. Pertanyaannya, dengan nama Allah itu siapa? Nah, itulah ayat kedua. Kalimatnya alhamdulillah, betul Pak? Ya. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama beliau. Jadi yang dengan nama Allah itu adalah hamdu. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Nah, beliau inilah yang lillahi rabbil alamin. Ada situ, Pak. Nah, beliau itulah yang bagi Allah, dipertuang agung oleh Allah atas alam semesta. Nah, jadi walillahi yang Bapak baca tadi itu menunjukkan kepada Muhammad. Nah, jadi Muhammad itulah yang di barat, Muhammad itulah yang di timur. Tapi ingat, kita ini bukan cerita Muhammad Nabi, kita ini cerita Muhammad Rasul. Dia ada di barat, orang barat bertemu dengan dia, tapi dia tidak di barat, Pak. Nah, ini hebatnya dia itu. Dia ada di timur, orang timur bertemu dengan dia, tapi dia tidak di timur. Dia ada di langit, orang langit bertemu dengan dia, tapi dia tidak di langit. Dia ada di bumi, orang bumi bertemu dengan dia, tapi dia tidak di bumi. Buktinya ada sejarahnya, ada kitab Qur'annya, ada hadisnya, tapi dia tidak di bumi. Pertanyaannya, kok bahasanya seperti itu, Pak Abu? Karena dia meliputi segala sesuatu. Sebagaimana ikan laut di dalam air laut. Jadi lucu kalau kita mendengar anak ikan ngomong, "Bu, aku ingin melihat air laut."
itu lucu. Bu, aku nak pergi melihat laut atau mendatangi laut. Itu lucu. Karena itu anak ikan, lucu. Tapi kalau mak ikan tidak lucu lagi, Pak. Apalagi kita manusia. Kamu nak kemana? Aku pergi mencari Allah. Aku pergi mencari Tuhan. Kalau anak ikan boleh lucu, mak ikan tidak lucu lagi. Kalau kita mau mencari Allah, kalau mak ikan bayi tidak lucu lagi, apalagi kita. Parah namanya, Pak. Parah. Jadi maksud Pak Abu cik mana? Lah itu kalimatnya. Di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Betul, Pak? Pada ayat tadi? Ya, wajah Allah. Ainama tuwallu wujuhakum fatsama wajah Allah. Ada. Wajah Allah. Nah, kini Pak Cali nengok apa ini? Nampak kalau kan, Pak? Ada Pak Wel, ada tembok, ada apa-apa itu. Nah, pengertian wajah di sini adalah bagian terdepan. Bagian terdepan daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau kita sudah paham itu, ya kita tidak perlu lagi mencari Allah, cuma kita meresapkan keberadaan Allah itu pada diri kita. Maka dulu kan pernah saya ajak kita ni menghadap pada ayah bunda kan, Pak. Pada ayah bunda ni nampak betul keberadaan Allah, terang betul wajah Allah. Nah, itu cobalah. Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin. Padahal Allah tidak awal, tidak akhir, tapi mengawali, mengakhiri, menzohirkan, membatirkan, itu Allah. Pak Wel dulu ada sebelum lahir di dunia ini, sudah ada? Belum. Kemudian lahir kan, Pak? Nah, Bapak batin dizohirkan oleh Allah. Nah, itu cerita. Faktanya apa? Pak Wel itu dilahirkan oleh ayah bunda. Kalau bukan bapak kita, maaf, berhubungan dengan mak kita, tidak akan terjadi pembuahan dalam tubuh. Tidak akan lahir Pak Wel, tidak akan lahir Pak Charlie, tidak akan lahir Pak Abu. Pada waktu itu Allah menzohirkan yang batin. Tapi apakah Allah yang kita lihat? Apakah Allah yang kita lihat? Bukan. Bak mak kita. Pada saat itu siapakah bak mak kita? Oh, bak mak kita itulah Pak Abu. Berat kita mengatakan dia Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Apapun dia. Itu Pak. Kini Pak Abu jangan berbahasa alih-alih. Apakah bak kita itu Tuhan? Apakah bak kita Tuhan? Catatannya adalah, adakah dia mewujudkan keberadaan Allah? Kalau ada dia mewujudkan perwujudan Allah, berarti Tuhan lah itu. Makanya kemanapun kamu ngadap, pasti kamu bertemu dengan wajahnya Allah. Nah, wajah Allah itu Tuhan, Pak. Maka jangan main-main dengan Bapak. Jangan main-main dengan Ibu. Karena dia adalah wajah Allah. Dalam bahasa lain, dialah Tuhan. Wah, itu ekstrim, Pak Abu. Dikecilkan lagi volumenya. Tuhan itu tadinya Tuhan artinya. Apa sulitnya kita mengatakan Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan, kan biasa kita dengar. Oleh orang Portugis digantinya dengan Tuhan. Waktu dia datang ke Indonesia, dia menjajah Indonesia, Tuhan itu digantinya dengan Tuhan. Oleh orang Inggris disebut Lord. Nah, jadi ayah bunda kita itu adalah perwujudan daripada Allah, wajah daripada Allah. Dalam bahasa kita adalah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan besar. Oleh orang Portugis diganti dengan Tuhan. Nampak, Pak? Nampak Pak? Apa salah ayat tadi? Tidaklah. Kemana kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Berarti Allah tidak bohong. Cuman kita tidak ngeh saja. Nah, kemudian Allah ini memiliki malaikat-malaikat sebagai petugas untuk melayani keberadaan kita, keberadaan anak-anak ini. Jadi anak-anak ini butuh nasihat,
butuh bimbingan arahan daripada Allah dan Rasul. Dari siapa pertama kali dapat? Dari ayah dan bunda. Apakah kita tahu siapa ayah bunda waktu itu? Nah, di momen ini kata Tuhan hilang. Karena Allah berkata, aku punya petugas-petugas untuk melayani kalian. Nah, salah satu tugas itu adalah menasihati, mengajari, mengarahkan, menunjukkan. Pada waktu itu ayah bunda itu adalah Jibril namanya. Kan nampak, Pak. Jadi agama kita ini fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu tampak. Tidak gaib. Kalau gaib, itulah makanya kita selalu bermasalah. Pak Charlie, ngapo, jangan mencuri. Berdosa nanti kamu akan masuk neraka. Nanti Pak, akibat nanti masuk neraka, makanya kita tidak pernah takut dengan neraka itu. Karena nanti Pak, entah ya entah tidak. Tapi Pak Charlie, jangan mencuri. Kalau Pak Charlie mencuri, ketahuan dipotong tangan. Ketahuan dipotong tangan, sakit, perih, hilang tangan, malu, tersiksa. Nah itulah nerakanya. Jadi itu cara kita ngomong tuh. Kalau kamu melakukan kemaksiatan, kamu akan dapat karmanya, akan dapat siksanya, akan dapat akibatnya. Itulah neraka. Tapi kalau nanti entah tidak, artinya belum masuk akal. Yang masuk akal itu kalau Anda mencuri, Anda dipotong tangan, Anda akan merasakan pedih, perih, sakit, Anda akan kehilangan tangan, Anda akan kehilangan muka, Anda akan kehilangan harga diri. Baru terasa sakit, tersiksa. Itulah neraka. Itu baru satu dosa, maling. Abu Fikri, jangan berzina. Kamu masih bujang? Iya, masih bujang. Jangan berzina. Neraka. Kapan? Nanti. Tidak. Abu Fikri, jangan berzina. Kenapa? Kamu masih bujang? Iya. Akan dikumpulkan orang banyak, kamu dikebat di batang, kamu digebuki dengan cambuk 100 kali sampai babak belur. Malulah Pak. Sudah Jumatan tuh segala orang masjid nonton kita, orang pasar nonton kita. Kita dikebat dengan satu tiang, dia cambuk, dipukul 100 kali. Sampai 100 kali. Darah-darah. Sakit. Perih, tersiksa, malu, jatuh moral, down. Itulah neraka. Jangan nanti, kalau nanti entah tidak. Begitu cara agama mengajarkan sebenarnya. Begitu cara kita mengangkat biar kita ini paham. Tidak ada yang gaib dalam dunia ini. Allah saja tidak gaib, malaikat saja tidak gaib. Jadi yang memberikan nasihat, mengajarkan kita itu adalah Jibril. Peranan ini dipegang oleh ayah bunda kita di saat itu. Gitu. Sudah betul tidak Pak? Ayah bunda kita itu pergi pagi balik sore, cari duit untuk makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, nyekolahkan kita Pak. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sarjana, magister, doktor, profesor. Betul Pak? Betul. Itu dari Allah semua Pak. Itu rezeki. Siapa yang berperan memberikan ini kepada kita? Pasti jawabnya malaikat Mikail kan Pak. Saat itu ayah bunda kita itulah Mikail. Real Pak. Selama ini Pak Charlie disuguhi pelajaran agama. Siapa malaikat pemberi rezeki? Mikail. Tahu galau kita Pak. Tapi iya dan tidak Mikail itu membagi rezeki, kita tidak tahu. Dan kita tidak pernah membuktikan. Cuma hanya di angan-angan. Nah, dalam kajian tasawuf yang kita sampaikan, kita tidak mau lagi omon-omon dan tidak mau lagi angan-angan. Real adanya. Pada momen itu, ayahanda kita, ibunda kita, itulah Mikail. Bisa dibantah? Tidak. Karena Mikail itu berperan adalah menyampaikan rezeki Allah kepada kita. Yang kita tahu, mak kita. Nah, itu. Kemudian, Pak Charlie main game, atau zaman kita dulu,
Kalau malam-malam tuh masih suka begadang-gadang, ngumpul-ngumpul kan. Datang mak kita. Nak balik. Besok nak sekolah. Kau lah belajar apa belum? Ngapal apa belum? Besok nak ulangan. Dia ribut, Pak. Pulang, tidur. Kita balik. Kita tidur. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa di saat itu ayahanda kita, ibunda kita berperan sebagai Israel yang menidurkan kita, yang mematikan kita, yang menghilangkan kesadaran kita di saat kita sedang sadar. Israel lah dia waktu itu. Nampak ya Pak? Ada kejadian itu kan ada. Kemudian waktu sudah fajar, sebentar lagi subuh, kita lagi puasa pula, sebentar lagi nak bersahur. Pernah dibangunkan Pak? Cari bangun. Bersahur dah, nak puasa dah. Kadang-kadang dah biarlah besok aku puasa lalu je, dah bersahur. Pernah terjadi itu juga. Siapakah yang membangunkan kita saat itu? Ayah bunda kita. Di momen itu dia membangkitkan kita. Di momen itu dia mengembalikan roh kita ke tubuh kita sehingga kita bangun. Sehingga kita cuci muka, bersahur, sholat subuh. Pada saat itu peranan emak dan ayah adalah Israfil. Gitu. Nah, kemudian ayahanda kita, ibunda kita pasti punya catatan kita Pak, baik buruk itu. Nah, kita tahu itu seketika dinasihati kita. Kelebihan kamu tuh ini, tapi kekurangan kamu ini. Ngomong begini, agak sombong gini, jangan begitu nak gitu. Kelebihan kamu ini, kekurangan kamu ini. Dia catat kelebihan kita, dia catat kekurangan kita. Pada waktu itu ayah bunda adalah malaikat atau petugas dari Allah, namanya Raqib dan Atid. Ada itu Pak. Ada. Sudah itu, sewaktu kita membenci orang, iri dengki, menghasut, memfitnah, mengkhianati, menyakiti, bahkan kita membunuh orang. Datang mak bak kita nanya, kenapa kau lakukan itu? Ngapa kau buat itu? Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa agamamu? Mana kitabmu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Pasti kita jawab galau Pak. Kalau itu pertanyaannya Pak, Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, kitabku Quran, kiblatku katakanlah Ka'bah, itu sementara. Saudaraku muslimin dan muslimat. Lah kalau muslimin muslimat itu saudaramu, kenapa engkau seperti ini? Kalau Allah Tuhanmu, kenapa seperti ini? Kalau Muhammad Nabimu, kenapa seperti ini? Bagaimana mungkin Allah Rasul, kitab Quran dan agama mengajarkanmu seperti ini? Dan itu terjadi seketika kita dimarahi oleh ayah bunda kita. Waktu itu dia bergelar mungkar dan nakir. Nah kemudian, ingat tak kita waktu kecil-kecil dulu? Tak tahu kalau Pak Charlie pernah digebuki tak oleh bapak? Awal tak tanggung-tanggung, tak ada di antara anak-anak itu digebuki dengan ditinju, dan Pak, ditinju, diterajang, dipukul, disakiti lah maksudnya Pak, disiksa. Pada waktu itu siapa beliau itu? Ayah bunda itu yang mukul kita dengan rotan, dengan kayu, dengan tangkai sapu karena kesalahan kita agar kita menjadi baik kembali. Siapa itu? Itulah malaikat Malik. Nah, seketika kita nak merantau, kita nak berjuang, dia menangis, dia berurai mata, dia mengadakan tangan berdoa agar kita selamat. Kemudian kita kembali berhasil, kita gembira, kita gembira, kita bahagia, dia bahagia. Siapa itu? Ridwan. Nah itu. Jadi kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah itu, wajah Allah, wujud Allah. Kemanapun, yang paling terang untuk kita bahasakan, untuk kita bicarakan, emak dengan ayah tadi. Makanya itu angkat itu. Tadi Pak Abu cerita malaikat, ya malaikat juga bagian daripada wujud Allah itu, pernyataan Allah itu. Makanya kemarin saya sempat cerita dengan orang rumah. Orang rumah kan kakinya kan baru sudah dioperasi itu. Jadi pagi bersihkan,
malam bersihkan. Kalau dia belum boleh kena air Pak, jadi nyuci piring, nyuci kain, masak itu kan kita. Untuk apa? Untuk melayani istri dan anak, karena ada anak seorang lagi. Di situ saya katakan kepada si istri, kau ngaku tak kalau beberapa waktu yang lalu itu terang sekali aku melayani karena kakimu sakit. Ngaku. Benar tak aku cuci piring, cuci kain, masak nasi, gulai macam-macam menghidangkan makan sama kau? Benar. Termasuk anak kita. Tahu tak kau, aku waktu itu siapa? Kalau tak pacak-pacak, ya kamu laki aku. Kamu itu suami saya. Tapi kalau dia sedikit dalam, yang engkau berikan kepadaku itu bang, itulah rezeki dari Allah. Tapi aku tidak melihat Allah, yang aku lihat adalah engkau. Betul? Betul. Tahu tak kau posisi aku saat itu siapa? Yang Allah pasti bukan. Siapa? Siapa Pak Jan? Takut kita mengatakan itu Pak, karena tabu. Tapi engkau adalah tuanku. Sering kita dengar itu Pak. Istri mengatakan suami tuanku. Pernah dengar itu Pak? Terutama orang-orang dulu Pak ya, suami itulah tuanku, tuanku, junjunganku, kata istri terhadap suami. Kenapa kita tidak berani mengatakan Tuhan? Karena tabu, tidak biasa. Padahal betul lah itu. Allah itu zat, dia tidak nyata, nyata pada wujudnya dia. Wujud itulah Tuhan. Maka kemanapun kamu menghadap, bertemu dengan dia, nampak dia. Jadi orang-orang yang sudah mengaji syahadata ini, yang sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dia tahu ini Pak. Makanya dia dengan orang tua itu hormat, dengan tetangga itu hormat, dengan kawan-kawan hormat, dengan orang hormat, dengan orang baik dia hormat Pak, dengan orang buruk dia santun, dia prihatin, karena dia tahu semua yang dia lihat adalah wujud daripada Allah. Itu efek kajian gitu nih Pak. Kan ada juga orang yang kadang-kadang ya prihatin kita kan, tasawuf itu kan omong-omong, cerita-cerita baik, ilmu kalam itu, ilmu tentang ngomong-ngomong baik. Padahal tidak. Dia memotivasi kita untuk memahami sesuatu itu secara hakikat. Apa yang kata kita gaib di hadapan orang tasawuf tidak gaib. Ngeri itu Pak. Apa yang kalian katakan gaib di hadapan saya tidak gaib. Wah hebatnya Pak Wel. Ya hebatlah. Nah kenapa kamu katakan hebat? Nah aku uji. Apakah Pak Wel pernah melihat Allah? Pernah melihat malaikat? Pernah melihat jin? Iblis, setan? Apa jawab Pak Wel? Pernah kan? Nah pasti ditertawakan. Wah hebatnya Pak Wel. Allah pernah ditengoknya, malaikat pernah ditengoknya, iblis, jin, setan pernah ditengoknya. Dan seketika dia mentertawakan, kita jangan marah Pak. Justru kita paham. Apa yang kita pahami? Dia bukan level kita untuk berbicara tentang itu. Dan dosa dilanjutkan lagi. Kecuali di rumah dia berpikir, aku penasaran dengan kata Pak Wel tadi. Dia pernah melihat Allah, pernah melihat malaikat, pernah melihat jin, iblis, setan. Aku nak ke rumahnya. Aku nak tanya dia, cak mana bentuk wujud daripada Allah, wujud daripada malaikat, jin, iblis, setan, cak mana? Baru buka kaji ini. Baru baca ayat tadi. Kemana saja menghadap, di situ kamu lihat wajah, wujud daripada Allah. Wujud Allah itulah Tuhan atau Tuhan besar. Baru dibawa kepada emak, bak kita, ayah, bunda kita. Nah itu. Satu di antaranya adalah Allah menzohirkan yang batin. Ditanyakan, kamu tadi ada di dunia? Tidak. Siapa yang mengeluarkan kamu ke dunia? Allah. Benarkah? Benar. Tampak? Tidak. Yang tampak siapa? Mbak Mak. Itu. Malaikat bagaimana Pak Wel? Cerita tadi. Jin, iblis. Jin itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Di mana tersembunyi? Dalam dada kita. Apa wujudnya? Tidak bisa ditengok, tidak bisa didengar. Terasa? Terasa. Karena dia zat. Apa rasanya? Benci, iri, dengki, hasut, fitnah,
tamak loba sombong. Aduh. Itulah jin. Seketika kita sudah mulai membenci orang, tidak suka dengan kemajuan orang, itu jin sudah mulai mengamuk di sini. Nah, dari mana tahu? Dari Allah dan Rasul, bukan dari Pak Abu. Dari Allah dan Rasul. Allazi waswisu fi sudur. Was-was itu, sifat yang 17 itu ada dalam dada. Itu keterangannya. Nah, seketika dia keluar bentuk suara kata, wah, Pak Wel itu berapa lah gajinya sebulan, tapi mobilnya 7 berderet elok-elok kan. Jangan-jangan, nah mulai beginilah, begitulah. Dia tidak tahu kalau Pak Wel ini punya kebun sawit ratusan hektar di Riau, di Jambi dan macam-macam. Waktu itu dia sudah iblis. Nah, seketika dia berusaha untuk menghancurkan Pak Wel, keluarga Pak Wel atau usaha Pak Wel, dia eksekusi. Itulah setan. Yang mana yang gaib? Tak ada. Nah, dengan adanya pengajian yang zohir itu, ya, bersumber pada yang batin, yang tidak nyata itu menjadi nyata, maka kita bisa mengamalkannya, Pak. Kita mulai membawa diri kita ini seperti apa yang kita ketahui. Dimanapun kamu berada, di situ ada Allah. Nah, hati-hati. Bagaimana mungkin ada Allah? Ya Allah itu. Kita mendengar dengan pendengaran Dia, nengok dengan penengokan Dia, berasa dengan perasaan Dia, berpikir dengan pemikiran Dia. Bagaimana mungkin kita terpisah? Bahkan kalau kita selami, kita dalami lagi, balik ke kaji lama. Kita ini tidak ada. Ya kan Pak? Yang ada cuma Allah. Bagaimana pembuktiannya? Kita ulang lagi kaji ilmu kita. Kita bersuara, kita berkata, kita berbuat bisa tanpa tubuh? Tidak bisa. Tubuh siapa yang membuat kita atau Allah? Allah. Berarti kita di sini tidak ada kan? Kebiasaan kita mendengar, melihat, merasa, berpikir. Kita kira itu. Kita kira. Setelah lihat kitab, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Surah Sajadah ayat 9. Seketika sempurna batang tubuh itu, aku tiupkan roh aku. Aku masukkan percikan diriku ke dalam dirimu. Nah, percikanku itulah yang mendengar telingamu, melihat di matamu, merasa di hatimu, berpikir otakmu, mencium di hidungmu. Percikanku. Nah, ada kita di sini? Tidak ada. Berarti memang tidak ada. Akhirnya kita kejar Allah. Ya Allah, kalau begitu betul aku ini tidak ada. Pertanyaannya, kapan aku ada? Barulah dibukakan Tuhan ilmu yang kedua. Abu Fikri, pada batang tubuh yang satu itu ada 3 hak. Ada hak ketuhanan, ada hak hamba, ada hak hewan dan jin iblis setan. Nah, kau pegang baik dulu hak hamba ini, itu baik yang kau pegang. Bagaimana aku mengetahuinya ya Allah? Oke. Tidur? Ada? Betul, itu kamu. Buang air besar? Buang air kecil? Ada? Itu kamu. Mandi? Betul? Ada? Itu kamu. Sholat? Ada? Itu kamu. Makan minum? Itu kamu. Ke kantor? Itu kamu. Ke pasar? Itu kamu. Seketika dapat uang, dikasihkan anak bini, belikan makan, pakaian, tempat, kendaraan, sekolah. Ingat, jangan itu kamu katakan kamu. Itu adalah hak ketuhanan. Karena Tuhan yang memberi rezeki melalui kamu. Jangan kamu klaim. Kalau anakmu berbakti, itulah bagian daripada kamu. Kalau dia ingkar kepada kamu, kamu tidak usah menyesal. Tidak usah mengupat puji dan menggunjing, tidak usah marah. Tidak ada hak kamu marah di situ. Apalagi kamu katakan, aku yang membesarkan kamu, aku yang memberikan kamu makan, aku yang memberikan kamu pakaian, menyekolahkan kamu sampai profesor. Tidak boleh, itu hak saya. Seketika kamu melakukan itu, kamu sudah menyenggol hak ketuhanan. Maka kamu jatuh kepada hak hewan dan setan jin iblis. Lagi-lagi kita memang tidak ada. Tapi ada kalanya Pak Abu Fikri, kata orang bahwa Allah itu pernah mengklaim diri kita lah Dia. Itu terserah dengan Dia. Kalau Allah itu mengatakan kita Dia, terserah dengan Dia. Memang begitu ceritanya berdasarkan fakta-fakta tadi.
Maka kita ketemu dengan ayat wama ramaita izramaita walahi kinahi ramah. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi aku, kata Allah. Jadi dia mengklaim kita dan perbuatan kita itu adalah dia. Itu terserah dia. Kalau kita pelajari, memang dia nian. Itu tidak ada. Yang penting jangan pernah kita mengatakan aku Allah, tidak boleh. Aku Tuhan, tidak boleh. Tapi untuk keterangan boleh kita dikatakan Tuhan oleh anak-anak kita. Kenapa? Memang peranan kita adalah melaksanakan tugas Allah. Wujud Allah itu adalah Tuhan. Siapa orangnya? Kita, ayah, kita ibu kepada anak-anak. Saya. Itu yang disebut dengan Allahu Akbar tadi Pak. Kembali kepada kisah tentang mana itu zat, mana itu sifat, mana itu asma, mana itu if'al. Jadi zat itu adalah sesuatu yang bisa dirasa, tidak bisa ditengok, tidak bisa didengar. Yang terasa itulah sifat. Nah, itu. Maka sifat itu ada turunannya, namanya asma atau nama. Dan nyata dianya, itulah dia if'al atau zat, materi. Itu badan, itu jasad. Oke. Kemudian kita masuk kepada bacaan kedua. Sudah Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillahi kasiro. Nah, apa itu terjemahan? Kabiro dengan segala kebesaran. Terus Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Oke, stop. Nah, begitulah pelajaran kita dari dulu Pak. Dengan segala kebesarannya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Apa perlu Allah itu dipuji Pak? Apa bisa kita puji Allah itu? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Bahkan Allah menyatakan keberadaan dirinya kepada yang lain-lain. Berarti tidak bisa terjangkau. Tidak mungkin kita bisa memuji dia Pak. Lalu siapakah yang dipuji itu Pak Abu? Dengan puji yang sebanyak-banyaknya, ya itulah beliau yang melahirkan sesuatu yang banyak. Siapakah yang melahirkan sesuatu yang banyak? Jawabnya Allah. Tidak nyata, mereka Rasul. Nah, Rasul inilah yang melahirkan sesuatu yang banyak. Dari Rasul ini kan dilahirkan 4 pasal, kan betul? Pak. Dari Rasul ini, dari sifat ini, dari Muhammad ini dilahirkan 4 pasal. Negeri ini diberkati, aras di bumi, sorga, neraka, terakhir mukmin atau roh. Roh ini ternyata sama dengan sorga neraka jabatannya, sama dengan aras di bumi, sama dengan bumi yang berkati Nur Muhammad Galo. Nah, roh ini jangan kita artikan roh kita saja. Roh ini kalau dia dikasih tubuh cahaya, itulah kelompok malaikat. Kalau dia dikasih tubuh tanah, itulah rombongan Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh sampai ke kita. Kalau diberi tubuh api, itulah rombongan jin. Itu level 1. Sudah itu di level 2, kalau tubuhnya angin, itulah roh rehan. Tubuhnya air, roh rahmani. Tubuhnya tanah, roh jasmani. Tubuhnya api, roh idafi. Yang 4 unsur ini disatukan, muncullah yang lain, yaitu materi. Ya langit, ya bumi, ya gunung, ya lembah, ya laut, ya danau, ya sungai, ya hewan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, semuanya bermula daripada yang satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah yang melahirkan yang banyak. Nah, jadi segala puji itu yaitu Alhamdulillah yang melahirkan yang banyak. Jadi ketika kita mengatakan Subhanallah, 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 bukan berarti Allah yang kita puji, bukan Muhammad yang kita puji. Kenapa? Tidak mungkin. Yang Allah Rasul kendaki, pujilah yang ada di dalam diri kamu, karena dia datang daripada Allah dan Rasul. Dia adalah percikan Tuhan. Bagaimana cara memujinya? Kau ini pintarnya, kau ini alimnya, kau ini hebatnya. Bukan begitu. Ciptakanlah sesuatu yang baik-baik, yang benar-benar, yang jujur-jujur, yang ikhlas-ikhlas, yang sabar-sabar. Nanti orang di luar diri kita mengatakan, woi Pak Wel tuh bagusnya.
Pak Charlie itu bagusnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah Rasul seketika kita mengatakan subhanallah. Nah, itu Pak. Jadi realisasinya ini yang penting. Kalau kaji ini sudah pacak orang ngomong, tapi keinginan Allah Rasul bukan itu, realisasinya itu. Tidak bisa kamu memuji aku, memuji Rasulku, Nabiku, tidak bisa. Tapi pujilah dirimu. Jangan salah pasang. Aku pintar, aku cerdas, aku yang bukan begitu maksudnya. Suruh orang memuji gitu. Caranya jadilah orang baik, benar, jujur, ikhlas, sabar. Nah, itu terbuka pada surat pernah Bapak dengar surat Al-A'la? Qad Allah man tazakka wa zakara isma rabbih fasolah bal tusiruna hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, coba dibuka Pak surat itu, Pak. Surat Al-A'la. Itu surat nomor 87, Pak. 14 sampai 18. Dibaca. Sambil minum kopi. Guys, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Adapun kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, terus Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf yang terdahulu. di situ kalimatnya qad aflaha man tazakka ya, Pak. Ya, Coba diulangi kalimatnya, Pak. Qad aflaha. qad aflaha man tazakka. Nah, itu. Qad aflaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga dia menjadi orang baik, benar, jujur, ikhlas, sabar. Maka dia akan dipuji oleh orang lain. Dia akan terpuji. Kehendak Allah dan Rasul itu, Pak. Bukan kita hantam subhanallah, subhanallah, subhanallah berkali-kali beribu. Bukan itu tidak penting bagi Allah itu. Yang penting bagi Allah itu sucikanlah dirimu. Jadikanlah dia baik, benar, jujur, ikhlas, sabar. Berikan manfaat kepada orang banyak, walaupun dia tidak banyak punya apa-apa. Supaya apa? Supaya timbul pujian-pujian dari orang-orang lain. Walaupun ada orang memujinya, tapi ada di antaranya itu, Pak. Orang itu memujinya, tapi di dalam hati, tidak di luar. Bapak pernah nengok orang yang iri dengki kayak gitu? Pernah? Bapak pernah orang iri dengki kayak Bapak? Pak Wel pernah? Orang iri dengki kayak Bapak? Tidak nampak. Tidak ada? Tidak nampak. Tidak nampak ya? Tapi pasti ada orang iri kayak gitu kan? Dengki kayak gitu. Itu sebenarnya mereka tuh pengagum penggemar yang terbaik, Pak. Pengagum penggemar kita yang terbaik. Saking tingginya dia mengagumi kita, Pak. Tidak bisa dia membedakan yang baik yang salah itu. Jadi kalau ada orang iri gitu, Pak, jangan usah marah, Pak. Karena itu kagum kayak kita sebenarnya. Pak Welna hebat, jabatan tinggi, pendapatan banyak, bini cantik, anak-anak sukses segala. Orangnya penyabar. Timbul kebencian saya, Pak. Sejatinya saya itu mengagumi beliau, tapi saya tutupi. Jadi kalau bertemu dengan orang yang iri dengki gitu, Pak, jangan marah. Mereka itu penggemar, Pak. Itu amalan dia, Pak, maksud saya, Pak. Jangan sampai kajian gitu tuh tinggal di omong-omong. Aku tak syukur dengan Pak Bu. Nampaknya iri lanang itu dengan saya. Nampak betul dengki dengan saya. Jadi sakit hati saya. Jangan, Pak. Mereka itu penggemar terbaik, pengagum yang terbaik itu. Cuman kagumnya di hati. Lah kalau Bapak tidak apa-apa dalam pandangan dia, kecil-kecil dalam pandangan dia, tidak perlu dia iri dengki, Pak. Masuk kami iri dengki apa dia cari.
Kerjanya cuma pemulung, baju acak-acak, itu hidupnya di Gubuk Reot tuh. Tidak pernah terjadi Pak orang iri dengan orang Gubuk Reot. Baju kumal pencariannya pemulung. Tidak pernah terjadi orang iri dengan kita. Apa yang mau dikagumi di situ? Tapi kalau kita, maaf, pendapatan sedikit, tapi penampilan orang kaya, duduk bersama orang-orang besar, kalau berbicara dengan orang banyak dan dipuji orang, aku ndak jago cak bapak itu, tapi dapat cak. Tinggallah kekaguman itu tersembunyi di hati. Tapi karena aku kurang bagus, aku timbul iri dengan dia, benci dengan dia. Bahkan kemauan, tidak ada Pak Wel itu apalah hebatnya lanang itu. Tetap ditutup-tutupinya Pak. Seketika orang menutupi kebaikan gitu, kebenaran gitu, apa Bapak tahu kenapa itu terjadi? Dia udah ingin kekaguman itu diketahui orang lain Pak. Itu ceritanya. Kemana-mana memburukkan Pak Abu. Tidak benar Pak Abu itu. Dia tidak ingin orang lain mendapatkan kekaguman sebagaimana dia dapatkan. Actionnya bagaimana? Itu tadi ditutupin. Kalau Pak Abu tuh kata Pak Wel bagus, kami bilang, wah tidak ada. Orangnya begini-begini. Kata Pak Charlie, Pak Abu tuh bagus, wah tidak ada. Nah, saya tidak boleh marah. Pak Charlie dan Pak Wel pun tidak boleh marah. Apa artinya itu Pak Abu? Dia tidak ingin kekaguman itu pindah ke Bapak. Dia pengen kekaguman itu ada pada dirinya sendiri. Jadi ini sebuah kebaikan berada dalam keburukan yang tidak kita sadari Pak. Makanya kita kalau nengok orang iri gitu tuh tahu Pak, muka itu buruk kayak gitu Pak. Pas kita tengok kita senyum dia. Kalau dengar, Pak, pernah ada ketemu orang itu? Nengok kita buruk kan, pas kita senyum dia. Pas kita begini, main lagi. Jadi banyak kebaikan yang ada pada diri orang lain, dia tutupi Pak, karena dia tidak mampu mencapai. Dan dia tidak ingin kekaguman itu pindah dengan orang lain, makanya menutup-tutupi. Kalau perlu ditubuhkan fitnah supaya jangan tampak kebaikan Pak Charlie, Pak Wel ini. Nah, berdasarkan pengetahuan inilah maka kita tuh sabar Pak, ngerti gitu. Salut kayak Pak Charlie. Dia senyum-senyum baik nih perangai bapak itu, buruk-burukkan dia. Tapi dengan catatan Pak, yang dia sebutkan itu tidak pernah kita lakukan. Nah, kalau kita memang bajingan, itu normal. Tapi tidak mungkin orang itu iri Pak. Tidak mungkin orang itu iri. Tapi keriangan, kesenangan nengok kita jatuh. Gitu Pak. Jadi, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu artinya adalah itu tadi. Terus, ini wajah tuh wajahiyah. Lillazi fataros samawati wal ardi. Jadi waktu kita sholat itu menghadapkan wajah kita Pak kepada wajahnya dia. Mana wajah kita? Iko, bukan. Ini wajah tubuh. Wajah kita itu adalah ingatan, perasaan, kesadaran. Kita hadapkan pada dia. Dia siapa? Dia pencipta langit, dia pencipta bumi. Ya kan Pak? Pertanyaannya, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Itu ada di dalam surat Luqman ayat 25 yang pernah kita buka. Coba dibuka Pak. Surat Luqman ayat 25. Surat 31. Ayat 25. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, berarti yang menciptakan langit dan bumi adalah alhamdulillahi. Itu alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Bagi Allah dia itu. Itulah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Tapi Allah sendiri yang membantah melalui Rasul
Rasul sendiri membantah oleh Nabi, bunyi kalimatnya seperti itu. Kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, kepada beliau itulah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, kita hadapkan di dalam sholat. Bagaimana cara menghadapkannya? Rasa kita dihubungkan dengan rasanya beliau. Teraso, 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 berarti sudah benar itu. Itu disebut dengan zon atau persangkaan. Nah, itu berarti hanya persangkaan kita, Pak Bu. Lah harus diciptakan persangkaan itu. Zon itu. Karena zon itu diakui oleh Allah, diakui oleh Rasul kebenarannya. Nah, itu. Makanya Allah katakan, "Ana inda zoni abdi bi, in zona khairu fa khairu, in zona syarra fa syarru." Aku hanya mengikuti zon daripada hambaku, persangkaan pada hambaku. Kalau sudah merasa rasa dirinya bertemu dengan rasanya Rasul, Rasul dengan Allah, maka sudah sampailah itu namanya. Dia dengan Allah, dia dengan Rasul di dalam sholatnya. Nah, ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dibuka.